Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masuk bab Salatil Jamaah wal Imamah. Bab salat jamaah dan imam salat. Kata penulis, wahia fardu ain lis-salawatil khamsi 'ala rijali hadaran wa safara. Salat jamaah hukumnya fardu ain untuk salat 5 waktu bagi laki-laki baik di saat mukim ataupun safar. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Namun di sini penulis lebih merojihkan hukum sholat berjamaah fardu ain. Dan memang pendapat yang kuat, hukum sholat berjamaah fardu ain. Banyak sekali ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu fardu ain. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk rukuk beserta orang-orang yang rukuk, yakni salat berjamaah. Allah perintahkan salat berjamaah. Bahkan dalam kondisi khauf ya, situasi perang, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan salat berjamaah dalam kondisi perang, bukan kondisi normal. Tetap salat berjamaah. Ya. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 102. Ini menunjukkan salat berjamaah merupakan perkara yang penting dan wajib. Is-salawatil khamsi 'ala rijal, wajib bagi laki-laki. Adapun perempuan ya tidak wajib salat berjamaah. Perempuan tidak wajib salat berjamaah. Namun ya jika perempuan ingin sholat berjamaah, maka tidak mengapa selama dia memenuhi syarat. Ya, di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama ya dia memakai jilbab, memakai hijab. Ya, tidak boleh dia pergi ke masjid dalam keadaan auratnya terbuka, tidak boleh. Ya, ada sebagian perempuan ketika pergi ke masjid itu hijabnya ditenteng, kemudian dia memakai pakaian yang membuka auratnya. Tidak boleh, pakai hijab dari rumah. Kemudian ya tidak boleh pakai wangi-wangian. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Dan tidak boleh membuat hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah. Jadi wanita boleh mengerjakan
atau mengikuti sholat berjamaah di masjid apabila dia memenuhi syarat. Dan kalau wanita atau istri minta izin kepada suaminya untuk sholat berjamaah di masjid, maka si suami tidak boleh melarangnya. Si suami tidak boleh melarangnya. Selama tadi ya istri memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, la tamna'u nisa'akum al-masajida. Jangan kalian larang istri-istri kalian mendatangi masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Salat di rumah lebih baik daripada ya salat berjamaah di masjid. Hadaron wa safaron, baik di saat mukim maupun safar. Baik di saat mukim maupun safar, salat berjamaah hukumnya wajib. Penulis berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqamu. Summa amura rajulan ya ummun nas. Summa antoliku birijalin ma'ahum hizamin min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriku alaihim buyutahum binnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berniat memerintahkan salat. Kalau salat itu dilaksanakan atau diiqomahkan, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami para jamaah untuk sholat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Fa'uharriku alaihim buyutahum binar. Dan saya akan bakar rumah-rumah mereka. Ini ancaman bagi orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Nabi ingin membakar rumah-rumah mereka. Ini ancaman yang keras ya, sanksi yang keras. Taib, apakah Nabi melakukannya? Apakah Nabi bakar rumah-rumah mereka? Ternyata tidak. Nabi hanya berkeinginan, berniat. Nabi tidak membakar rumah-rumah mereka. Kenapa Nabi tidak bakar rumah-rumah mereka? Karena di rumah-rumah mereka itu ada orang-orang yang tidak wajib berjamaah. Ada para wanita dan ada anak-anak. Kalau seandainya mereka bisa tinggal sendiri ya, maka rumah mereka dibakar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mahasiswa ya, atau mahasiswa yang kos-kosan yang tinggal sendiri itu kalau tidak sholat berjamaah, ya seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, ya Nabi akan bakar ya kos-kosan antum yang tidak sholat berjamaah. Ini diantara dalil yang menunjukkan sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang. Dan banyak sekali dalil ya. Coba kita ambil dalil yang lain. Dalil Ibnu Ummi Maktum. Salah seorang sahabat yang buta. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan untuk sholat di rumahnya. Karena dia buta, dia tidak punya penuntun yang menuntunnya ke masjid. Pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, ya tidak apa-apa antum sholat di rumah. Ketika dia hendak pergi, Nabi panggil dia, sini dulu. Hal tasma'an nida, apakah kamu dengar azan? Ya, orang yang buta ya, matanya buta tapi pendengarannya masih bisa mendengar. Hal tasma'an nida, apakah antum mendengarkan azan? Kata dia, na'am, saya mendengarkan azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu penuhilah panggilan azan. Penuhilah panggilan azan. Bayangkan ini orang buta.
Bagaimana dengan kita yang tidak buta? Dalam riwayat lain disebutkan rumahnya jauh dari masjid. Rumah Ibnu Ummi Maktum jauh dari masjid. Rumahnya bukan di sebelah masjid, rumahnya jauh dari masjid. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan di antara rumahnya dengan masjid banyak kebun-kebun kurma dan semak belukar. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan banyak binatang buas dan berbisa di sekitar kota Madinah. Dan dalam riwayat lain disebutkan kondisinya sudah tua. Bayangkan ya, buta, rumahnya jauh. Kemudian di antara rumahnya dengan masjid banyak kebun kurma dan semak-semak belukar. Kemudian ya di Madinah ketika itu banyak binatang buas ya dan berbisa dan kondisinya sudah tua. Tapi Nabi mengatakan penuhilah panggilan azan. Ya mungkin kalau anak pribadi ya ditanya sama orang yang kondisinya seperti ini, mungkin anak kesian banget nih kalau suruh dia tetap berangkat di masjid. Padahal sebenarnya Nabi itu lebih penyayang kepada umatnya daripada kita. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang mulia dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan amat sayang, amat belas kasih terhadap orang-orang mukmin. Nabi sangat sayang terhadap orang-orang mukmin. Tapi Nabi SAW tetap memerintahkannya untuk pergi ke masjid. Karena memang hukumnya wajib. Ya, sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Wajib ain. Wa aqalluhu imamun wa ma'mum. Minimal sholat berjamaah terdiri dari satu orang imam dan satu orang makmum. Ini sudah dikatakan berjamaah. Jadi dua orang yang mengerjakan sholat itu sudah dikatakan berjamaah. Wa kullama kana aksar fahuwa ahabbu ilallah. Semakin banyak jamaahnya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum kalau ingin salat berjamaah, ya antum cari masjid yang banyak jamaahnya. Antum cari masjid yang banyak jamaahnya. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat ya disunahkan untuk kita sholat di masjid yang dekat dengan kita, dekat dengan tempat tinggal kita, supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya, jangan sampai ada masjid di sini, kita malah nyari masjid yang lain. Jadi kita utamakan dulu masjid yang paling dekat dengan tempat tinggal kita. Kalau seandainya di sekitar kita tidak ada masjid, masjidnya jauh semua, maka kita cari masjid yang paling banyak jamaahnya. Semakin banyak jamaahnya, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ya. Keutamaan salat berjamaah ya daripada salat sendiri ini sangat jauh sekali. Lebih utama salat berjamaah daripada salat sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi sab'in wa isrina darajatan." Salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendiri. Jadi keutamaan itu 27 kali lipat. 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Jadi sebenarnya rugi. Orang yang tidak salat berjamaah rugi. Dan kalau bisa bukan hanya salat berjamaah, ada yang lebih lebih hebat lagi. Yakni dia berusaha datang di awal waktu.
berusaha mendapatkan takbiratul ihram imam. Masya Allah. Berusaha mendapatkan takbiratul ihram imam. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Anas, "Man shalla lillah arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang salat karena Allah, ya, salat berjamaah karena Allah selama 40 hari, ya, berturut-turut, ya, 40 hari, dia mendapat takbiratul ihram imam. Selama 40 hari dia mendapat takbiratul ihram imam, maka dicatat baginya 2 pembebasan. Bara'atun minan nar, pembebasan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan pembebasan dari kemunafikan. Insyaallah, ya. Tentunya ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Coba antum, tidak usah 40 hari lah. 40 hari mungkin kelamaan. Coba antum 3 hari aja. Antum dapat takbiratul ihram imam. Salat subuh dapat takbiratul ihram imam, zuhur, asar. Masya Allah, 3 hari tok. Nah, kalau antum bisa, antum hebat. Kadang salat subuh dapat kita takbiratul ihram imam. Nanti salat zuhur nggak dapat. Salat asar dapat, salat maghrib tidak dapat. Ya, jadi keutamaan yang istimewa, keutamaan yang spesial yang Allah berikan pada orang-orang yang khusus, yang orang tertentu. Jadi kalau bisa sebelum azan sudah di masjid. Ada dahulu, ya, ulama salaf, Masya Allah, Sa'id bin Musayyib berkata, tidaklah muazzin mengandangkan azan semenjak 20 tahun kecuali aku sudah berada di masjid. Selama 20 tahun. Tidaklah muazzin mengandangkan azan kecuali dia sudah ada di masjid. Ya, ini semangat ulama salaf dalam melaksanakan salat berjamaah. Wa qala idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun, rawahu ahlus sunan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berdua sudah salat di tempat kalian, kemudian kalian datang ke masjid jamaah, ya, orang-orang sedang salat berjamaah, maka salatlah bersama mereka. Karena itu menjadi sholat sunnah bagi kalian. Jadi kalau kita sudah sholat berjamaah, ya, kita pergi nih ke masjid yang lain, ternyata di masjid yang lain baru mau diadakan sholat berjamaah, maka kita ikut sholat bersama mereka. Kita ikut sholat bersama mereka karena itu sholat sunnah bagi kita. Bahkan dalam hadis lain, ya, Nabi SAW menegur ya 2 orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Padahal kedua orang ini sudah sholat. Hadis Yazid bin Aswad, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih muda, masih remaja. Tatkala selesai sholat, ada 2 orang yang tidak ikut sholat. Binahiyatil masjid, di ujung masjid atau di sudut masjid. Kemudian Nabi memanggil keduanya. Keduanya datang dan gemetar, ya. Keduanya takut. Nabi marah ini. Kita tidak ikut sholat. Kemudian Nabi bertanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama kami? Kata keduanya, kami sudah sholat di tempat kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taf'alu." Ya, jangan kalian lakukan. Idza shalla ahadukum fi rahlihi, apabila salah seorang di antara kalian sudah sholat di tempat tinggalnya, di rumahnya, ya, atau di tempatnya, kemudian dia mendapati imam dan imam itu baru mau sholat,
ya, bersama jamaah yang lain, falyusolli ma'ahu fa innaha lahu nafilatun. Maka hendaklah dia sholat bersama mereka karena itu adalah sholat sunnah baginya. Ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya dijadikan imam hanya untuk diikuti. Apabila imam takbir, maka bertakbirlah kalian. Dan janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Apabila dia ruku, maka rukuklah kalian, dan janganlah kalian ruku hingga ia ruku. Apabila ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Apabila dia sujud, maka sujudlah, dan janganlah kalian sujud sampai dia sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila dia salat sambil berdiri, maka salatlah sambil berdiri. Apabila dia salat sambil duduk, maka salatlah sambil duduk. Hadis ya riwayat Abu Daud, dan asal hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, jadi imam itu ya, Masya Allah, imam ini kedudukan yang mulia, jabatan yang mulia, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang jabatan ini. Nabi jadi imam. Tidak sembarang orang boleh jadi imam. Nanti kita sebutkan siapa saja yang berhak menjadi imam. Jadi imam dijadikan untuk diikuti. Kita tidak boleh menyelisihinya. Kalau imam takbir, kita takbir. Kalau imam ruku, kita ruku. Jangan imam ruku kemudian kita sujud. Ya. Atau jangan imam ruku kemudian kita masih berdiri. Imam ruku, kita langsung ruku. Dan tidak boleh mendahului imam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian ruku sampai dia ruku. Jangan kalian sujud sampai dia sujud. Imam ya itu tidak boleh diselisihi dan tidak boleh didahului. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnah sawa fa aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman aw sinnan. Wala ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi, rawahu Muslim. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita siapa yang berhak menjadi imam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bertindak sebagai imam bagi suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan tentu saja tidak hanya banyak, tapi bacaannya juga bagus. Al-ajwad qira'atan di kitabillah ta'ala, yang paling bagus bacaannya. Ya, dia tahu makharij al-huruf, dia tidak keliru, ya. Kemudian dia bisa mempraktekkan qawaid al-qiraah dan seterusnya. Paling banyak hafalan Qur'annya dan yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qiraah sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Jika mereka sama dalam hal qiraah, jadi sama banyak hafalan Qur'annya dan sama-sama bagus, maka yang paling berilmu atau yang paling paham terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, ya, ini maksud dengan fa'alamuhum bis sunnah ay afqahuhum fi dinillah, yang paling paham tentang agama Allah, paling paham tentang agama Allah. Jadi dia paham tentang hukum-hukum sholat, dia tahu
rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, pembatal-pembatalan sholat. Ini yang berhak jadi imam. Jangan sampai dia tidak tahu masalah ini. Ya, dan ini sering terjadi. Ada imam salah mengerjakan sholat, misalnya dia tidak tahiyat awal, harusnya tahiyat awal, kemudian dia tinggalkan tahiyat awal, atau mungkin sholatnya kurang, atau mungkin sholatnya lebih. Kadang imam bingung. Ini orang jadi imam bingung dia. Anak harus ngapain? Kok sholat anak ada yang kurang atau ada yang lebih? Dia nggak paham hukum-hukum sujud sahwi. Siapa yang tanggung dosanya? Dia yang tanggung dosanya. Kalau sholatnya benar semuanya, dia dapat pahala jamaah. Tapi kalau sholatnya salah, dia yang tanggung dosanya. Dia tanggung sholat jamaah. Dia tanggung dosa sholat jamaah. Jika mereka dalam sunnah sama, ya sama-sama paham tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika dalam hal hijrah sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam atau yang lebih tua. Yang lebih tua ini yang terakhir. Kemudian kata Nabi, janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Dan ketika di rumah orang lain, janganlah ia duduk di tempat kehormatannya, tempat khusus kecuali dengan izinnya. Wa yanbaghi ayataqaddama al-imam, dan hendaknya imam maju ke depan. Jadi imam maju ke depan, posisinya ada di depan. Tidak boleh makmum lebih depan dari imam. Imam yang paling depan. Wa ayatarassu al-ma'mumun wa yukmilu shaffal awal fal awal. Hendaknya makmum saling merapat dan meluruskan shaf dan menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian yang pertama. Wa man shalla fadzan raqa'ah khalfa shaffi li ghairi uzrin a'ada salatahu. Kemudian kata penulis, barang siapa yang salat sendirian dan mencapai satu rakaat di belakang shaf tanpa ada uzur, maka hendaknya ia mengulang salatnya. Jadi nggak boleh kita salat ya sendirian di shaf. Nggak boleh kita salat sendirian di shaf. Siapa yang melakukannya, maka dia harus mengulang salatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin." Suatu malam aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berdiri di samping kirinya. Maka beliau memegang kepalaku dari belakang dan menjadikanku di samping kanan beliau. Jadi makmum kalau satu orang berdiri di mana? Berdiri di samping kanan imam. Wa qala idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah wa alaikum sakinah wal waqar. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian mendengar iqamah, maka pergilah salat dan hendaklah kalian tenang. Jangan tergesa-gesa. Enggak usah lari-lari. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati salatlah, dan apa yang luput dari kalian maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Tirmizi, idza ata ahadukum as-shalah wal imam ala halin falyasna kama yasnaul imam. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi salat sementara imam berada pada satu keadaan, maka hendaklah dia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Dia datang, imam sujud, ya dia takbir kemudian sujud. Dia datang, imam sedang duduk di antara dua sujud, maka dia takbir kemudian duduk di antara dua sujud. Jangan dia sholat sendiri. Ya, ada sebagian orang yang tidak paham, dia sholat sendiri, dia tidak mengikuti imam. Ya, tentu ini adalah kekeliruan, kesalahan, ya, mungkin karena jahil, ya, belum tahu. Tapi ini tentang salat jamaah dan imam salat, ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.